Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah adik-adik, malam hari ini kita akan menyaksikan presentasi kelompok 4 tentang analisis musikalisasi puisi Cintaku Jauh di Pulau karya Hairil Anwar. Saat Anda sedang dimabuk cinta, mungkin sulit untuk mengekspresikan emosi itu melalui kata-kata. Pasalnya, cinta sejati bisa membuatmu merasa lemah. Rasanya, mulut tak bisa berbicara saat berdekatan dengan si dia. Perasaan dan tubuh begitu tersiksa ketika menyimpan rindu. Lama tak bertemu dengannya, bahkan pikiran seperti tak bisa berjalan dengan jernih seperti apa pada umumnya. Adik-adik, mari kita saksikan siapa yang akan mempresentasikan dalam kesempatan ini. Semoga selalu bermanfaat untuk video pembelajaran dan menjadikan motivasi dalam meningkatkan pembelajaran adik-adik selama belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis suasana, tema, dan makna puisi. Pengertian puisi dan musikalisasi puisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bainnya. Sedangkan musikalisasi puisi merupakan kegiatan pembaca puisi dengan cara dilakukan diberi irama atau diiringi musik yang sesuai dengan isi puisi tersebut. Tema adalah landasan atau dasar pijakan bagi penyair untuk mengembangkan puisi, sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut. Makna puisi tersebut adalah maksud ataupun artian yang terkandung pada suatu puisi yang mengandung pesan tertentu dan bisa ditangkap oleh pembaca puisi. Puisi Cintaku Jauh di Pulau karya Hairil Anwar menceritakan tentang kisah cinta yang terpisah oleh jarak dan terpisah oleh maut. Dalam penggambarannya, puisi ini menganalogikan hidup atau kisah cintanya dengan perahu dan laut. Untuk memahami makna sebuah puisi bisa dilakukan dengan cara membuat parafrasenya. Dengan membuat parafrase dengan kata-kata puisi yang padat dan singkat bisa lebih mudah dipahami, dan parafrasenya dapat diketahui bahwa aku sedang menapaki jalan menuju untuk memberikan oleh-oleh serta melepas rindu karena bertahun-tahun tidak bertemu. Dalam perjalanannya menuju si pacar yang berada jauh di pulau, si aku menaiki perahu, keadaannya laut tenang, cuaca cerah, angin pun bertiup dengan tenang. Tetapi dalam perjalanan yang tenang, justru ajal yang memanggil dulu. Padahal perjalanannya sudah lama bertahun-tahun. Jika sampai benar-benar ajal tiba, maka aku akan mati dan tidak akan sempat bertemu dengan pacarnya yang menunggu. Dalam perjalanan, parafrasenya diceritakan seorang lelaki yang sedang menuju ke arah kekasihnya. Gadis yang dicintainya ada jauh di pulau. Jauh di sini bisa dimaknai dengan jarak yang sangat jauh, bisa jarak harta atau status, sehingga sulit untuk menuju ke arah gadis pujaannya. Keindahan puisi Cintaku Jauh di Pulau karena penggunaan majas yang baik, menggunakan alustrasi dan asonansi, juga menggunakan rima di masing-masing baitnya. Kisah cinta yang sulit untuk disatukan dan dengan dihalangi oleh bermacam-macam tantangan, hingga kisah yang ada tidak membentuk kasih, tapi hanya tertutup oleh duka cita dalam asmara. Puisi ini menganalogikan hidup atau kisah cintanya dengan perahu dan laut. Untuk memahami makna sebuah puisi bisa dilakukan dengan cara membuat parafrasenya agar puisi
bisa menjadi puisi yang padat dan singkat dan mudah dipahami oleh banyak orang. Demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Selamat malam. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Gabriela Rifka David dari kelas 12 Akomodasi Perhotelan Bunaken. Saya akan menjelaskan pengertian puisi. Puisi adalah ragam sastra yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat karena terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lirik dan bait, sehingga mempertajam kesadaran orang dan pengalaman dan membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, rama, dan makna khusus. Sedangkan musikalisasi puisi merupakan kegiatan pembacaan puisi dengan cara dilakukan atau diiringi musik yang sesuai dengan isi puisi. Selanjutnya saya akan mempresentasikan pengertian suasana, tema, serta makna puisi. Yang pertama ada suasana. Suasana adalah keadaan atau kondisi dalam suatu cerita atau puisi. Contohnya, dalam puisi Cintaku Jauh di Pulau, karya Chairil Anwar. Dalam puisi tersebut menggambarkan suasana batin yang sedih karena ditinggal oleh sang kekasih. Yang kedua ada tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide pokok dalam suatu puisi atau cerita. Contohnya dalam puisi Cintaku Jauh di Pulau, karya Chairil Anwar. Puisi tersebut bertemakan kasih tak sampai, menceritakan tentang pengorbanan untuk sampai pada kekasihnya yang jauh di pulau. Namun yang sampai lebih dulu adalah ajal. Yang terakhir, yang ketiga, ada makna puisi. Makna puisi adalah artian yang terkandung dalam puisi. Contohnya, makna yang terkandung dalam puisi Cintaku Jauh di Pulau, karya Chairil Anwar, yang di-cover oleh Serkusnan dan teman-teman. Makna yang terkandung dalam puisi Cintaku Jauh di Pulau adalah sebuah cita-cita yang belum tercapai. Puisi ini sungguh memberi kesan bagi para pembaca, membuat para pembaca mengerti agar menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk mencapai cita-cita atau keinginan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih. Saya Nufali Aruding akan menganalisis suasana, tema, musikalisasi puisi. Puisi merupakan sebuah karya sastra hasil dari ungkapan dan perasaan seseorang dengan bahasa yang terikat irama, matra, rima, penyusunan lirik, dan bait. Isi-isi dalam puisi penuh makna, dengan bahasa yang dipakai cukup indah. Makna puisi sendiri adalah suatu karya sastra yang tersusun secara rapi dan sistematis dan penggunaan kata diksi sehemat mungkin. Puisi ini memiliki tujuan atau kegunaan yang mempunyai arti. Dan musikalisasi puisi atau musik puisi
adalah genre seni dalam seni pertunjukan yang merupakan hasil kolaborasi antara penyajian puisi dan musik. Belum ada kesepakatan atau konversi resmi mengenai definisi musik puisi. Meskipun begitu, musik puisi telah cukup lama eksis di dunia sastra dan seni Indonesia. Makna musikalisasi puisi sendiri adalah salah satu bentuk ekspresi sastra puisi dengan melibatkan beberapa unsur seni seperti irama, bunyi atau musik, dan gerak atau tari. Contohnya pada puisi doa, karya Chairil Anwar, yakni doa, Tuhanku, dalam termenung aku masih menyebut namamu. Biar susah, sungguh, mengingat kau penuh seluruh. Tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Temanya adalah tentang ketuhanan. Hal ini dapat kita rasakan dari beberapa bukti. Pertama, diksi yang digunakan sangat kental dengan kata-kata bermakna ketuhanan. Kata doa yang digunakan sebagai judul menggambarkan sebuah permohonan atau komunikasi seorang penyair dengan sang pencipta. Kata-kata lain yang mendukung tema adalah Tuhanku, namamu, mengingat kau, cahayamu, di pintumu. Kedua, dari segi isi puisi tersebut menggambarkan sebuah renungan dirinya yang menyadari tidak bisa terlepas dari Tuhan. Nada dan suasana, sikap penyair terhadap pokok persoalan, atau sikap penyair terhadap pembaca. Sedangkan suasana berarti keadaan perasaan pembaca sebagai akibat pembaca puisi. Nada yang berhubungan dengan tema ketuhanan menggambarkan betapa dekatnya hubungan penyair dengan Tuhannya. Berhubungan dengan pembaca, makna puisi doa tersebut bernada sebuah ajakan agar pembaca menyadari bahwa hidup ini tidak bisa berpaling dari ketentuan Tuhan. Karena itu, dekatkanlah diri kita dengan Tuhan. Hayatilah makna hidup ini sebagai sebuah pengembaraan di negeri asing. Sekian dari saya, Novalia Aruding. Terima kasih. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Nova Kasang, kelas 12, akomodasi perhotelan Bunaken. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis suasana, tema, dan makna puisi melalui musikalisasi puisi. Di sini saya akan menganalisis tentang puisi Cintaku Jauh di Pulau karya Chairil Anwar. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian puisi. Puisi adalah sebuah karya sastra hasil dari ungkapan seseorang dengan bahasa yang terikat irama, penyusunan bait, dan lirik. Dan tema. Tema adalah isi keseluruhan puisi, maksud dan tujuan penulisan. Baiklah, saya akan memulai menganalisis puisi Cintaku Jauh di Pulau karya Chairil Anwar. Menurut saya, bait 1, sang kekasih tersebut sekarang iseng sendiri. Artinya sang kekasih tersebut adalah seorang gadis manis yang menghabiskan waktu sendiri atau sedang iseng tanpa kehadiran seorang tokoh. Bait kedua, aku menempuh perjalanan jauh dengan perahu karena ingin menjumpai atau menemui kekasihnya. Disinilah menunjukkan pengorbanan aku untuk sang gadis manisnya. Bait ketiga, yang semakin sedih karena walaupun air tenang,
angin mendayu, tetapi pada perasaannya ajal telah memanggilnya. Bait keempat menunjukkan pengorbanan akan ada keadaan yang mencekam yang telah dilewatinya. Demi menjumpai kekasihnya, ia telah bertahun-tahun berlayar, bahkan perahu yang membawanya akan rusak. Namun ternyata kematian menghadang dan mengakhiri hidupnya terlebih dahulu sebelum ia bertemu dengan kekasihnya. Bait kelima merupakan kekhawatiran aku tentang kekasihnya, bahwa setelah ia meninggal, kekasihnya itu pun akan mati juga dalam penantian yang sia-sia. Di sini rima adalah pengindahan puisi dalam bentuk pengulangan bunyi di akhir. Pemilihan kata diksi adalah pilihan yang digunakan dalam sebuah puisi yang meliputi kata denotatif dan konotatif. Baiklah, makna yang diambil dari puisi Cintaku Jauh di Pulau adalah puisi ini sungguh memberi kesan yang mendalam bagi para pembacanya, agar lebih mengerti akan menggunakan waktu sebaik-baiknya dalam menggapai cita-cita atau keinginan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Karen Grace Jamal, saya dari kelas 12 perhotelan. Baik, saya akan menjelaskan tentang menganalisis tema, suasana, dan makna puisi melalui musikalisasi puisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terkait oleh ritma, irama, matra, serta penyusunannya, larit dan bait. Sedangkan musikalisasi puisi merupakan kegiatan pembacaan puisi dengan cara dilakukan dengan diberi irama atau diiringi musik yang sesuai dengan isi puisi. Cara musikalisasi puisi dengan baik dan benar menentukan puisi akan dimusikalisasi dengan mengapresiasi puisi yang telah ditentukan. Puisi hingga tumbuh pengertian penghargaan yang baik terhadap sastra. Makna puisi adalah isi yang terkandung di dalam puisi yang dapat didengar oleh pembaca sesuai tingkat pengalaman dan pengetahuannya. Oleh karena itu, makna puisi akan berbeda manakala penafsirannya tidak sama, bahkan bukan tidak mungkin akan bertolak belakang. Dalam membaca puisi, susunan yang dapat dibangun dari puisi di atas adalah perasaan syahdu dan romantis dengan emosi yang tinggi. Demikian akan diketahui bahwa puisi tersebut merupakan keinginan seseorang untuk mengungkapkan perasaan cinta kepada seseorang yang dicintainya. Hal yang harus kita ingat yaitu musikalisasi puisi harus tetap mempertahankan perasaannya yang hendak disampaikan penyairnya. Puisi juga disebut sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat, sehingga mempertajam kesadaran orang yang akan pengalaman hidup dan membangkitkan khusus lewat penataan bunyi dan irama. Sekian dan terima kasih. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Timanis.
dari kelas 12 akuntansi. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis suasana, tema, dan makna puisi. Pengertian puisi dan musikalisasi puisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, sastra, penyusunan lirik, dan baimnya. Sedangkan musikalisasi puisi merupakan kegiatan pembacaan puisi dengan cara dilakukan diberi irama atau diiringi musik yang sesuai dengan isi puisi tersebut. Tema adalah landasan atau dasar pijakan bagi penyair untuk mengembangkan puisi, sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut. Makna puisi adalah maksud ataupun artian yang terkandung pada suatu puisi yang mengandung pesan tertentu dan bisa ditangkap oleh pembaca puisi. Puisi Cintaku Jauh di Pulau karya Chairil Anwar menceritakan tentang kisah cinta yang terpisah oleh jarak dan terpisah oleh maut. Dalam menggambarkannya, puisi ini menganalogikan hidup atau kisah cintanya dengan perahu dan laut. Untuk memahami makna tersebut, puisi bisa dilakukan dengan cara membuat parafrasenya. Dengan membuat parafrasenya, kata-kata puisi yang padat dan singkat bisa lebih mudah dipahami. Daripada frasenya dapat diketahui bahwa aku sedang menepati jalan menuju untuk memberikan oleh-oleh serta melepaskan rindu karena bertahun-tahun tidak bertemu dalam perjalanannya menuju si pacar yang berada jauh di pulau. Si aku menaiki perahu, keadaannya laut tenang, cuaca cerah, angin pun bertiup dengan tenang. Tetapi dalam perjalanan yang tenang, justru ajal yang memanggil dulu. Padahal perjalanannya sudah lama bertahun-tahun. Jika sampai benar-benar ajal tiba, maka aku akan mati dan tidak akan sempat bertemu dengan pacarnya yang menunggu. Dalam perjalanan, parafrasenya diceritakan seorang lelaki yang sedang menuju ke arah kekasihnya. Gadis yang dicintainya ada jauh di pulau. Jarak, harta, atau status sehingga sulit untuk menuju ke arah gadis pujaannya. Keindahan puisi Cintaku Jauh di Pulau karena menggunakan majas yang baik, menggunakan ilustrasi dan asunasi, juga menggunakan rima di masing-masing baitnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Laikun, kelas 12 akomodasi perhotelan. Materi tentang menganalisis suasana, tema, dan makna puisi dalam musikalisasi puisi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian puisi dan musikalisasi puisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Sedangkan musikalisasi puisi
merupakan kegiatan pembacaan puisi dengan cara dilakukan, diberi irama atau diiringi musik yang sesuai dengan isi puisi. Menganalisis suasana, tema, dan makna puisi melalui musikalisasi puisi yang pertama. Suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Contohnya, puisi Cintaku Jauh di Pulau Jawa, karya Chairil Anwar. Ini menggambarkan tentang suasana batin, yaitu sedih, penyesalan karena si aku meninggalkan sang kekasih sendirian. Yang kedua, tema. Tema adalah dasar dan pijakan bagi penyair untuk menggambarkan puisi. Contohnya, tema adalah puisi Cintaku Jauh di Pulau adalah kasih tak sampai, yaitu perasaan cinta kepada seseorang tetapi akhirnya tidak bisa hidup bersama karena terlebih dahulu dipisahkan oleh maut. Yang ketiga, makna. Makna adalah artian yang terkandung pada suatu puisi yang mengandung pesan tertentu yang bisa ditangkap oleh pembacanya. Contohnya, makna puisi Cintaku Jauh di Pulau Jawa adalah sebuah cita-cita yang belum tercapai. Puisi Cintaku Jauh di Pulau karya Chairil Anwar yang dibawakan Serkusnan dan teman-teman sungguh memberi kesan yang mendalam bagi pembaca dan pendengarnya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mutia Abu Saeng dari kelas 12 akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis suasana, tema, dan makna puisi, pengertian puisi dan musikalisasi puisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lirik dan baitnya. Sedangkan musikalisasi puisi merupakan kegiatan pembacaan puisi dengan cara dilakukan diberi irama atau diiringi musik yang sesuai dengan isi puisi tersebut. Tema adalah landasan atau dasar pijakan bagi penyair untuk mengembangkan puisi. Sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca. Setelah membaca puisi tersebut, makna puisi adalah maksud ataupun artian yang terkandung pada suatu puisi yang mengandung pesan tertentu dan bisa ditangkap oleh pembaca puisi. Puisi Cintaku Jauh di Pulau karya Chairil Anwar menceritakan tentang kisah cinta yang terpisah oleh jarak dan terpisah oleh maut. Dalam penggambarannya, puisi ini menganalogikan hidup atau kisah cintanya dengan perahu dan laut. Untuk memahami makna sebuah puisi bisa dilakukan dengan cara membuat parafrase-nya dengan membuat paraphrase. Kata-kata puisi yang padat dan singkat bisa lebih mudah dipahami dari paraphrase-nya. Dapat diketahui bahwa aku sedang menapaki jalan menuju untuk memberikan oleh-oleh serta melepaskan rindu. Karena bertahun-tahun tidak bertemu dalam perjalanannya menuju si pacar yang berada jauh di pulau. Aku menaiki perahu, keadaannya laut tenang, cuaca cerah, angin pun bertiup dengan tenang. Tetapi dalam perjalanan yang tenang, justru ajal yang memanggil dulu.
padahal perjalanannya sudah lama bertahun-tahun. Jika sampai benar-benar ajal tiba, maka aku akan mati dan tidak akan sempat bertemu dengan pacarnya yang menunggu. Dalam perjalanan parafrasenya diceritakan seorang lelaki yang sedang menuju ke arah kekasihnya. Gadis yang dicintainya ada jauh di pulau. Jauh di sini bisa dimaknai dengan jarak yang sangat jauh. Bisa jarak harta atau status sehingga sulit untuk menuju ke arah gadis pujaannya. Keindahan puisi Cintaku Jauh di Pulau karena penggunaan majas yang baik, menggunakan ilustrasi dan halusinasi, juga menggunakan rima di masing-masing baitnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Safril Boham dari kelas 12 perhotelan. Baik, saya akan mempresentasikan tugas analisis suasana, tema dan makna dari tugas bahasa Indonesia. Puisi yang berjudul Tuhanku. Puisi doa Tuhanku karya Chairil Anwar di atas mengungkapkan tema tentang ketuhanan. Hal ini dapat kita rasakan dari beberapa bukti. Pertama, diksi yang digunakan sangat kental dengan kata-kata bernaka ketuhanan. Kata dua yang digunakan sebagai judul menggambarkan sebuah permohonan atau komunikasi seorang penyair dengan sang pencipta. Kata-kata lain yang mendukung tema adalah Tuhanku, namamu, mengingatkan kau, cahayamu di pintumu. Kedua, dari segi isi puisi tersebut menggambarkan sebuah renungan dirinya yang menyadari tidak bisa terlepas dari Tuhan. Dari cara penyairan memaparkan isi hatinya, puisi doa sangat tepat bila digolongkan pada aliran ekspresionisme, yaitu sebuah aliran yang menekankan segenap perasaan atau jiwanya dengan sebagai berikut. Biar rusak sungguh mengingatkan kau penuh seluruh, aku hilang bentuk remuk, di pintu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Puisi yang bertemakan ketuhanan ini memang mengungkapkan dialog dirinya dengan Tuhan. Kata Tuhan yang disebutkan beberapa kali memperkuat bukti tersebut, seolah-olah penyair sedang berbicara dengan Tuhan. Nada dan suasana. Nama berarti sikap penyair terhadap pokok persoalan, feeling atau sikap penyair terhadap pembaca. Sedangkan suasana berarti keadaan, perasaan pembaca sebagai akibat pembacaan puisi. Nada yang berhubungan dengan tema ketuhanan menggambarkan betapa dekatnya hubungan penyair dengan Tuhannya. Perasaan berhubungan dengan suasana hati penyair dalam puisi doa. Gambaran perasaan penyair adalah perasaan terharu dan rindu. Hati penyair dalam puisi doa. Gambaran perasaan penyair adalah perasaan terharu dan rindu. Perasaan tersebut tergambar dari diksi yang digunakan antara lain termenung, menyebut namamu, aku hilang bentuk, remuk, aku tak bisa berpaling. Amanat. Sesuai dengan tema yang diangkatnya, puisi doa ini berisi amanat kepada pembaca agar menghayati hidup dan selalu merasa dekat dengan Tuhan. Penerimaan. Kalau kau mau ku terima kau kembali dengan sepenuh hati. Aku masih tetap sendiri, ku tahu kau bukan yang dulu lagi. Bahkan kembang sehari sudah terbagi. Jangan tunduk tentang aku dengan berani. Kalau kau mau ku terima kau kembali, untukku sendiri tak. Sedang dengan cermin aku dengan berbagi. Baik, sekian presentasi dari saya. Selamat siang. Salam sehat untuk kita semua.
Suasana hati penyair dalam puisi doa. Gambaran perasaan penyair adalah perasaan terharu dan rindu. Perasaan tersebut tergambar dari diksi yang digunakan antara lain termenung, menyebut namamu, aku hilang bentuk, remuk, aku tak bisa berpaling. Amanat. Sesuai dengan tema yang diangkatnya, puisi doa ini berisi amanat kepada pembaca agar menghayati hidup dan selalu merasa dekat dengan Tuhan. Penerimaan. Kalau kau mau kuterima kau kembali dengan sepenuh hati. Aku masih tetap sendiri, ku tahu kau bukan yang dulu lagi. Bahkan kembang sari sudah terbagi. Jangan tunduk tentang aku dengan berani. Kalau kau mau kuterima kau kembali, untukku sendiri tak. Sedang dengan cermin aku dengan berbagi. Baik, sekian presentasi dari saya. Selamat siang. Cinta adalah pemberian terbaik. Cinta juga adalah penghargaan terbesar untuk menerima. Nah, adik-adik, semoga perhatian dan cinta kalian terhadap masa depan dalam melaksanakan pembelajaran dari rumah selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu bermanfaat untuk semua orang. Sekian dan terima kasih. Nantikan pembelajaran selanjutnya pada presentasi kelompok lain.